Gue ngeliat partner gue hampir bunuh diri di depan mata gue. It's fucking traumatizing sih. Efeknya mungkin gue jadi nggak suka dipegang-pegang, bahkan sama istri gue sendiri juga gue masih ngerasa nggak nyaman gitu dipegang-pegang. Hai semua. Hai. Oke, halo, gue Fadil, umur gue 26 tahun, gue seorang graphic designer. Halo, gue Mbak E, umur 27 dan pekerjaan gue content creator. Halo, gue Anya, umur gue 22 tahun, sekarang sebagai kreatif konten spesialis. Halo, gue Dipi, 23 tahun sebagai produser. Hai, gue Raisa, pekerjaannya jadi mahasiswa di tahun terakhir. How are you? Really? Baik. Baik, saat ini sih baik. Ya, kalau ditanya oke aja, baik. Enggak sih, kayak ya baik tapi ada capeknya juga. Karena mahasiswa tahun terakhir, jadi dibilang baik juga enggak, tapi ya deg-degan, tapi masih jalanin aja lah dulu gitu. Kayaknya lagi capek dah. Kayak kalian bisa dilakukan waktu itu karena apa? Kalau ditanya standar baik-baik aja, sampai sekarang juga gue bingung apakah gue pernah baik-baik saja gitu. Karena pasti selalu ada masalah nggak sih? Emang lo nggak pernah ngerasain hari lo tenang atau? Pasti ada tuntutan sih. Selibur-liburnya dan seenggak ngapa-ngapainnya pasti ada plan buat ke depan. Plan itu yang bikin jadi tuntutan buat diri kita. Kalau kalian pernah emang baik-baik saja? Kapan terakhir kali tertidur nyenyak? Kalau untuk saat ini sih kayaknya enggak, tapi pernah baik-baik aja mungkin pernah kali ya. Ada yang bilang kalau lo masih berfungsi tuh lo nggak apa-apa gitu, lo masih baik-baik aja. Tapi belum tentu kalau lo masih berfungsi itu baik-baik aja gitu. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sih patokannya baik-baik aja apa enggak tuh gimana. Karena gue orangnya overthinking, jadi standar baik-baik aja gue tuh kalau nggak overthinking, kalau lagi nggak ada yang dipikirin. Kalau lagi aman, ya berarti gue baik-baik aja gitu sih. What is the most traumatizing thing in your life? Kalau gue mungkin sebenarnya udah lama sih, udah ketika gue kecil gitu ya mungkin ya. Jadi waktu gue kecil nyokap bokap divorce, dan kalau untuk di waktu itu mungkin karena masih kecil belum ngerasain banget kali ya, belum paham banget kayak gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung, tapi mungkin yang gue rasain gue sering takut gitu, mungkin kadang juga gelisah kayak gitu-gitu. Kalau gue sama sih, pengalaman waktu kecil dulu, gue kan dulu kecil sering ke rental PS ya. Rental PS kan banyak orang tuh. Nah biasanya ada satu orang, nggak tahu gimana orang ini nih emang sering diledekin sama anak-anak yang lain. Nah dia itu sering ada beberapa target dia, kalau lagi main PS tuh dia megang-megang si anak itu, ngelus-ngelus paha dan lain-lain. Nah gue itu salah satunya gitu dulu. Nah sampai sekarang ya efeknya mungkin gue jadi nggak suka dipegang-pegang, bahkan sama istri gue sendiri juga gue masih ngerasa nggak nyaman gitu dipegang-pegang. Mungkin itu sih. Kalau gue sendiri mungkin 3-4 tahun yang lalu ditinggal nyokap sih. Jadi untuk jalan kesininya mungkin berasa nggak ada yang ngarahin gitu kan. Jadi sempat ada rasa putus asa yang kayak udah males gitu. Kuliah juga males gitu kan. Terus ditambah yang kayak ngejalin hubungan tapi di tengah-tengah perjalanan taunya diputusin, tapi diputusin sama orang tuanya gitu. Tapi mikirnya kayak apa ya, ya udahlah gitu, gue masih punya bokap untungnya gitu. Jadi kayak gue masih bisa
banggain bokap gitu dan lain-lain. Jadi pasti nyokap gue pasti senang juga kan kalau misalnya gue bisa bahagia gitu bersama bokap gue. Pengalaman traumatizing ya. Ada beberapa sih. Mana ya? Bingung milih yang mana. Mungkin yang recently aja ya. Yang ngefek ke gue sampai sekarang. Ini kayaknya gue mau nangis nih, maaf ya. Gue ngelihat partner gue hampir bunuh diri di depan mata gue. It's fucking traumatizing sih. Jadi efeknya gue nggak tenang gitu loh. Gue nggak tenang kalau dia kemana-mana sendiri, nggak ada gue ngerasa bertanggung jawab aja gitu. Emang gue waktu itu ngambil gue lihat di depan mata gitu kan, dia hampir gini, ya udah gue ambil pisaunya, ya udah, dia habis itu dia pergi, itu gue takut setengah mati sih, gue nggak tahu dia kemana. Udah beberapa lama sih, pastinya gue nggak inget. Nggak ada triggernya pun gue selalu keinget itu aja. Karena gue nggak berani juga minta bantuan profesional, jadi gue ngerasa itu pertama kayak nggak akan ada yang ngerti, terus kedua gue nggak tahu harus mulai dari mana, terus yang ketiga itu akan makan waktu yang panjang gitu loh, dan itu akan sangat melelahkan, yang nggak ada sih hasilnya yang akan instan kan. Iya, jadi kayak nanti gue takutnya di tengah jalan malah makin gitu. Pada saat umur 12 tahun, pas banget baru lulus SD mau masuk SMP, bokap gue meninggal. Dan setelah papa meninggal, hidup gue tuh kayak hilang setengah gitu, karena panutan gue selama ini kalau gue jadi mungkin karena gue cewek tapi butuh sosok ayah yang tegas. Seandainya papa gue ada tuh gue pengen nanya gitu, oh ternyata kerja tuh rasanya kayak gini apa, oh ternyata banyak hal yang emang tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi lebih kehilangan sosok ayah sih yang menjadi panutan, dan ya banyak hal yang sebenarnya pengen lebih gue pelajarin dari bokap, tapi karena udah nggak ada jadi ya banyak kurangnya aja gitu. Gue setuju sih, karena ya gue juga setelah bokap nyokap divorce itu gue tinggal bareng nyokap, dan gue lama nggak tinggal bareng bokap nggak pernah ada di hidup gue, jarang banget. Itu mempengaruhi diri gue banget gitu. Cewek gue pernah ngomong kalau misalnya kadang gue suka susah menentukan pilihan gitu, karena mungkin karena tadi sosok bapak atau bokap itu penting, seorang yang tegas, seorang yang bisa menentukan sesuatu kayak gitu. Nah gue gak dapetin itu. How do you cope with your trauma? Mungkin mencoba untuk lebih bersyukur dan melihat hal-hal baik yang datang sih. Oke, mungkin gue pada akhirnya jadi orang yang gak pede gitu, gak sepede itu untuk ngembangin potensi yang gue punya. Cuma di lain sisi gue masih punya kesempatan untuk ngerubah diri gue lebih baik lagi dengan dorongan yang kalau emang orang gak bisa ngasih, tapi diri gue sendiri gitu yang bisa ngasih. Jadi mencoba untuk bersyukur, nge-realize apa yang gue punya, apa yang emang udah Tuhan kasih, dan gak mau sia-siain lagi sih yang ada. Waktu kan terus berjalannya. Kita harus tetap hidup dan menyesuaikan apa yang emang kita punya saat ini. Setuju sih, kalau misalnya gue pribadi paling selain bersyukur ya ingat orang-orang yang menurut gue pantas untuk diperjuangkan aja sih di setiap apa yang gue lakukan gitu. Jadi kalau gue pribadi emang harus ada orang yang gue rasa tanggung jawabnya ada di gue gitu. Jadi itu yang mendorong gue buat
bisa ngelewatin semua ini? Kalau gue gimana ya, karena gue dari dulu emang nggak pernah meluapkan emosi secara lisan kayak gitu. Jadi mungkin juga karena gue menganggap sih gue orangnya cukup sabar gitu. Jadi kadang emang untuk mengalihkannya, untuk menyelesaikannya kadang ya udah sih bener, maksudnya setuju lebih ke ya udah gue terima aja gitu. Maksudnya mungkin banyak banget yang kita aja di sini masalahnya beda-beda gitu. Maksudnya mungkin gue nggak bisa bilang siapa yang lebih berat atau gimana gitu. Makanya setiap orang punya masalahnya masing-masing gitu. Masa gue nggak bisa sih untuk melewati atau ya udah fine with it gitu sih. Kalau gue sendiri setuju juga sama teman-teman yang lain, kalau misalnya Tuhan ambil pasti Tuhan gantiin kan. Ya udah, kita pakai kesempatan itu buat menjalani hidup. Kita jangan stuck sama di masalah yang mungkin buat kita jadi hilang arah gitu. Jangan sih, menurut gue kayak kita gunakan itu biar kita bisa jalaninnya dengan mudah sih. Jadi nggak capek sama hal yang mungkin itu aja gitu. Kalau gue sebenarnya gue masih struggling to feel okay sih. Jadi gue nggak tahu gimana biar ngerasa okay. Kalau mungkin teman-teman yang lain pada bersyukur gitu kan, apa itu emang harusnya bersyukur sih, tapi gue kayak udah nggak bisa bersyukur gitu loh. Jadinya kayak habis ini masalah apa lagi ya yang datang, cuman itu aja sih yang di pikiran gue. Jadi kayak udah putus asa juga, kayak mau hidup ya udah, nggak ya udah gitu kayak. Who makes your life worth living? Mama, soalnya selalu pikiran Anya setelah lulus kuliah kerja ngumpulin duit yang banyak biar bisa senengin mama, mungkin kayak ajak jalan-jalan kayak gitu. Karena Anya ngeliat banget dari pas Anya umur 12 tahun sampai sekarang Anya 22 tahun, udah 10 tahun, banyak hal yang udah mama korbanin. Pulang pergi naik kereta sampai beberapa kali jatuh gitu kan, terakhir kakinya patah, masih mau untuk berjuang cari kerja, naik kereta pakai tongkat gitu, naik KRL tuh perjuangan yang gede banget kan demi Anya sama adik Anya gitu. Jadi ya kalau mama aja melakukan hal sebesar itu buat Anya harus bisa ngasih yang terbaik juga gitu buat mama. Jadi alasan untuk tetap ada dan berlanjut sampai sekarang ya karena mama. Sama sih, gue nyokap sih. Bener banget, maksudnya wah gila sih, nyokap gue tuh udah kerja, udah ngurusin gue, terus juga dulu ya berjuang banget lah gitu. Itu gue mikirnya ya dia aja sestres apa coba gitu. Masa iya sih gue mau lebih stres gitu, gue mikirnya gitu sih. Karena gue coba berdua, ya paling bokap gue sih. Mungkin teman-teman yang lain mungkin gak ngerasain peran bokap ya, tapi mungkin gue ngerasain banget. Apalagi gue anak perempuan yang gue merasa gue disayang sebegitunya, tapi di sisi lain kalau gue nggak ada nyokap jadi lebih ke gue nggak ada sosok yang mungkin cerita gitu, atau biasa kan kalau sesama perempuan ngerti ya sama-sama perasaan perempuan, jadi lebih ke situ sih. Tapi gue percaya, maksudnya bokap gue juga meskipun dia nggak ngasih lihat gitu perasaannya, tapi hal-hal yang dia udah lakuin itu bikin gue semangat gitu untuk ngebahagiain dia gitu. Kalau gue sih untuk orang-orang yang gue tinggalkan untuk bekerja, jujur sebenarnya ngerantau kayak gini juga sangat mengganggu gue gitu. Gue jauh dari keluarga besar gue
gue jauh dari anak dan istri gue, mereka harus berjuang sendiri. Ya mereka lah yang bikin gue bisa bertahan dan bikin gue semangat sampai sekarang gitu. Alasan gue merantau, gue kan dari ini ya Jawa Tengah ya, terus baru pindah ke Jakarta gitu. Emang gue pengen hidup sendiri, nggak sama keluarga. Gue pengen ngejalanin hidup apa yang gue pengenin. Gue pengen ya sama pacar gitu. Dimana itu gue nggak bisa kan kalau gue tinggal di Jawa Tengah sama keluarga gitu. Jadi that's why dia berperan besar. Karena itu salah satu tujuan gue merantau hidup di sini adalah ya biar gue bisa pacaran. Gitu. Jawa Tengah pasti kan sama orang tua harus nikah dulu gitu itu gue nggak bisa gitu. What do you want to say to those who experience the same thing? Kalau buat yang lagi mengalami pengalaman nggak mengenakan atau kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, apapun masalahnya ya, itu lo nggak sendiri kok. Lo nggak sendiri, tapi bukan berarti kompetisi ya, kayak bukan lo nggak sendiri, gue juga ini berat masalahnya, bukan gitu. Tapi lo masih punya banyak orang yang sayang sama lo. Ya kalau gue pesannya mungkin nggak apa-apa cerita aja sih gitu, karena kalau dipendam sendiri kan malah makin capek sendiri gitu. Mungkin lebih berani ya, mungkin kebanyakan yang punya mental issue gitu kayak gue nggak berani cerita ke orang gitu, akhirnya mungkin numpuk kayak gitu, jadinya malah meledak gitu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa, sharing aja gitu, mungkin sebenarnya sama orang yang lo percaya, lo nyaman, lo cerita kayak gitu sih. Dan untuk mungkin teman-teman yang di sana yang diceritain juga mungkin bantuin lah. Coba cari sesama yang mau support kita gitu, yang misalnya lagi ngalamin masalah apa ya, cari yang mau support gitu loh, bukan misalnya dia cuma ada kalau butuhnya doang gitu. Stay alive aja sih, soalnya sampai detik ini lu masih ada tuh udah keren banget. Kalau dari gue sih kalian hebat, jangan capek untuk jadi orang baik, tetap berbuat baik lah. Kalau lagi ngerasa capek hidup itu nggak apa-apa kok, nggak harus tetap ayo dong semangat gitu. Nggak, lo capek nggak apa-apa. Lo mau tidur dulu nggak apa-apa. Lo mau nangis dulu nggak apa-apa. Lo butuh sebanyak apa waktu yang lo butuhkan itu nggak apa-apa. Kalian semua hebat, bisa bertahan sampai sekarang. Nice to meet you. Makasih banyak-banyaknya udah mau sharing. I know it's not easy, tapi kalian bersedia untuk menceritakan pengalaman yang gak semua orang sempat kalian sih bisa ceritain, apalagi di depan kamera. Jadi makasih banyak sekali lagi, guys.